Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Dunia Belajar. Kali ini bersama saya kita akan membahas mengenai serba-serbi informasi CPNS 2019. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah perbedaan TMT dan SPMT. Yang kedua, baju seragam beli sendiri atau dari kantor kita. Yang ketiga, kapan terima tunjangan sertifikasi. Dan yang keempat, berapa gaji CPNS. Yang terakhir ini paling banyak ditanyakan ya. Dan isu-isunya gaji mencapai 5 juta per bulan untuk CPNS. Apakah itu benar? Jika teman-teman penasaran dengan informasi kali ini, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu, tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Dan dengan subscribe, teman-teman membantu berkembangnya channel ini. Oke, tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah apa beda TMT dan SPMT. Ada yang masih bingung sih sama yang singkatan kali ini. Oke, biar tidak bingung, kita bahas satu persatu. Untuk TMT yaitu terhitung mulai tanggal, yaitu mulai tanggal terbitnya surat keputusan atau SK CPNS. Nah, BKN sudah mengeluarkan bahwa TMT terhitung mulai tanggal untuk SK CPNS-nya akan terbit pada bulan Desember 2020 ini. Nah, lalu apa SPMT? SPMT adalah surat pernyataan melaksanakan tugas pertama kali. Nah, surat ini dikeluarkan oleh instansi masing-masing. Lalu, apa sih bedanya TMT dan SPMT itu? Dan apa hubungannya dengan kita-kita ini? Jadi, gaji mengacu pada SPMT, teman-teman. Meskipun TMT di bulan Desember, tapi SPMT di bulan Januari, maka gaji dibayarkannya di bulan Januari. Jadi gaji dibayarkan itu mengacu pada SPMT ya teman-teman, yang dikeluarkan oleh instansi masing-masing. Nah, jadi jika SPMT teman-teman keluar di bulan Februari, maka gaji akan dibayarkan pula di bulan Januari. Kembali lagi tergantung oleh instansi masing-masing. Oke, kita bahas yang kedua, yaitu apakah seragam ASN dibeli dengan uang sendiri atau pembagian dari kantor. Untuk jawabannya, yang pasti seragam korpri dan lain-lain serta PIN dibeli dengan uang sendiri. Nah, ini untuk guru dan dosen. Untuk yang instansi lain seperti Kemenkumham saya kurang tahu ya, tapi yang pasti itu pakai uang sendiri. Dan biasanya kalau baju olahraga itu dipesankan oleh kantor, tapi tetap memakai uang sendiri. Yang selanjutnya, kapan guru yang memiliki serdik atau sertifikat pendidik dapat mengurus pencairan tunjangan profesi atau sertifikasi? Jawabannya, sudah bisa diurus berkas-berkasnya mulai dari CPNS. Jadi, mulai diterbitkannya SPTMT itu sudah bisa diurus berkas-berkasnya. Namun, untuk pencairannya dibayarkan terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya setelah guru mempunyai NRG atau nomor registrasi guru. Jadi, tidak memperhatikan tahun terbitnya serdik ya teman-teman. Jadi, memperhatikan terbitnya NRG teman-teman, baru pencairannya dibayarkan terhitung mulai bulan Januari tahun anggaran berikutnya. Oke, yang terakhir yang akan kita bahas yaitu mengenai jadi berapa total gaji yang diterima CPNS 2019 kali ini. Nah, ini yang akan kita bahas pertama kali itu adalah CPNS untuk yang Pemda atau pemerintahan daerah. Gaji pokok untuk CPNS itu kan diambil 80% dari gaji normal, gaji PNS normal ya. Jadi gaji pokoknya
80% itu sekitar 1.965.365. Nah, untuk Pemda mendapat jika teman-teman sudah ada yang punya istri atau suami, sudah mempunyai istri, jadi teman-teman bisa mendapatkan tunjangan istri sebanyak 407.100. Nah, jika teman-teman juga sudah mempunyai anak, itu teman-teman mendapatkan tunjangan sebesar 119.350. Nah, ini kalau anaknya cuma satu ya, kalau anaknya dua jadi ya ditambah lagi 119, kalau anaknya tiga juga ditambah lagi 119. Setahu saya hanya dihitung sampai 3 anak. Jadi teman-teman kalau pengen gajinya lebih banyak, teman-teman harus punya anak 3 ya. Ya lumayan, tambah 300.000. Oke, jadi total dari gaji CPNS pemerintahan daerah 2019 ini kurang lebih yaitu 2.491.815, atau jika dibulatkan 2.500.000 ya teman-teman. Nah, cukup banyak kan? Setelah ini, yang akan kita bahas adalah gaji di bawah kementerian. Nah, ini adalah gaji CPNS di bawah kementerian seperti Kemenkumham, terus Kementerian Pendidikan, seperti Agama, Kementerian Agama, seperti itu ya teman-teman. Untuk gaji pokoknya ini, oh ya maaf, ini tadi untuk yang S1 ya teman-teman. Gaji pokoknya sekitar 1.965. Untuk tunjangan istri 407. Tunjangan anak, saya misalkan mempunyai satu anak dulu ya, 119. Nah, ini yang membedakan adanya tunjangan makan atau tunjangan lauk pauk. Di bawah kementerian itu mendapatkan ini, tapi yang di bawah pemerintahan daerah itu tidak mendapatkan tunjangan makan atau lauk pauk ya teman-teman. Nah, ini itu dihitung dari presensi teman-teman atau cekcok. Nah, kalau teman-teman tidak telat dan masuk terus, jadi kan ini saya misalkan masuknya 1 minggu 6 kali, jadi 1 bulannya 24, per harinya itu 35.000. Jadi 35.000 dikali 24, yang didapatkan per bulannya adalah 840.000. Lumayan kan teman-teman? Nah, untuk selanjutnya ada lagi tunjangannya, yaitu tunjangan kinerja. Ini khusus yang golongan 3A ya teman-teman, itu sebesar 2.655. Nah, untuk tunjangan kinerja ini yang di Pemda, pemerintahan daerah itu setahu saya belum ada, tapi kalau untuk yang kementerian itu pasti ada. Yang Pemprov itu sebagian ada, sebagian tidak, jadi tergantung dengan instansi masing-masing kembali ya, tapi kalau di bawah kementerian itu pasti ada. Nah, jadi setelah semua ini di total yaitu 5.987 sekian. Jadi hampir mencapai 6 juta per bulannya. Gimana teman-teman? Kaget nggak dengan gaji yang segini besarnya? Oke? Hari ini yang kita bahas cukup sekian. Selamat untuk teman-teman yang sudah lolos CPNS 2019, dan bagi teman-teman yang belum lolos bisa mengikuti seleksi CPNS 2021 dan semangat belajar dari sekarang. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.